atau apa kan. Jadi Heeh. Kowendi ya. Terus ada juga DM Kowendi ya. Oh iya, Wendy Lovu ya. Ya, terus Kowendi ada respon. Lalu sempat teleponan juga. Kowendi kan asal dari Singkawang kok. Iya betul. Terus sharing. Surat baptis ya. Dia minta surat baptis kok. Oh. Minta surat baptis. Dulu aku ingatnya waktu dibaptis itu nggak ada dikasih suratnya kok. Istri juga Aku ada. Istri ada, cuman pada saat pindahan aku udah buang kok itu. Anak-anak ada. Iya, katanya mesti syahadat ulang. Tak, surat baptisnya minimal ada laporan dari kepolisian. Itu gimana? Untuk kehilangan surat baptis. Iya. Terus? Menurut Koko gimana kok? Oh, di KTP sekarang apa agamanya? Islam. Karena Oh, di KTP udah Islam. Iya. karena nikahnya kan Kalau di KTP Islam mau syahadat ulang boleh-boleh aja, tapi ya nggak dapat sertifikat mualaf berarti nggak perlu kan berarti kan? Kemarin terakhir ya. Ini aku bingung juga tuh kan. kemarin Ko kan Wendy ada minta KTP saya kok. Heeh. Aku kirimin katanya buat sertifikatnya. Nah, kalau KTP-nya udah Islam buat apa sertifikat? ini nggak sah ya, karena ini loh, kamu kan abis syahadat nikah, tapi kan masih aktif di gereja, abis itu sampai anak penyerahan anak. Iya, maksud Kodondi ini syahadat ulang aja. Nggak perlu sertifikat mualaf. Menurut Gitu kok ya? Gimana? Iya betul. Kalau memang KTP-nya sudah Islam, menurut saya nggak perlu sertifikat. Buat apa? Karena sertifikat itu memang hanya diperlukan ketika kita mau mengganti keterangan agama di KTP. Gitu. Apalagi ya? Banyak pertanyaan katanya. Silakan saudara. Apanya? Enggak, dibilang aku banyak pertanyaan kok. Ini doktrin debaters nih kok. Nggak apa-apa, coba silakan kalau Rudi ada pertanyaan yang bisa saya jawab, saya insya Allah akan jawab. Kalau saya nggak tahu jawabannya, nanti insya Allah saya akan cari tahu jawabannya. Enggak juga sih kok, cuman spontanitas aja kadang kok. Selama apa? Rudi udah syahadatnya kapan? Syahadatnya pas mau menikah kok. Oh, setelah itu tapi masih aktif di gereja. Masih sempat ke gereja, sempat penyerahan anak lagi kok. Oh, loh waktu ke gereja itu Jen juga ikut, istri. Ikut kok. Jen juga ini, jadi istilahnya menjalankan agama Kristen. Ikut Sempat ikut ibadah kok. Sempat ibadah, cuman dia doanya mungkin dalam hati kok. Aku nggak tahu siapa, nggak tahu karena juga. aku dibaptis loh ikut sama pendeta. Loh, Ya. kalau udah dibaptis ya udah Kristen berarti dong. Nah, kan Baiknya gimana kok? Ya udah, tinggal syahadat ulang aja dua-duanya. Terus katanya disuruh nikah ulang ya kok? Nah, kalau dua-duanya masuk Islam secara bersamaan dan selama suami istri itu bukan mahram, tidak perlu nikah ulang. Bukan mahram, tidak perlu nikah ulang. Dulu nikahnya suratnya secara Islam. Iya, kalau di KUA. Oh ya sudah, nggak usah nikah ulang. Oke. Nggak, jangan terlalu berpikir yang harus administrasinya ikut semua gitu. Jadi kalau masalah ikut ke gereja itu kan hanya memang menyalahi syariat agama Islam. Nah, ketika ingin kembali ke Islam, kalau KTP-nya sudah Islam, buku nikahnya juga bukan istilahnya buku nikahnya KUA, dan masuk Islamnya bersama-sama suami istri, nggak perlu sertifikat mualaf juga nggak perlu nikah ulang. Nggak perlu. Kamu ingat hati kamu kan baru kenal Islam baru 1 tahun ini. Iya, maksudnya aku baru belajar Islam, baru mulai sholat tuh 1 tahun ini kok. Dari baru 1 tahun ini.
Dan ya sama seperti biasanya yang saya tonton kok, yang ke The Butters kan acara Kodondi, pengagumnya. mereka kan seperti apa. Lagian sebelumnya juga aku sering nonton channel Sang Debaters kok. Jadi Oh, berdebat gitu. Sering berdebat kami berdua kok. oh, Rudy berdebat sama Rudy Yohanes. Bukan, sama istri. Ya Oh, sama gara-gara istri. ya gara-gara itu yang ditontonnya ya The Butters Sinilah kan. kamu Kodondi mau lihat. Apa-apa. Sinilah. Pakai kerudung. Pakai kerudung cepat. Istriku orang Manado kok. Hmm. Cuman di sana masih Kristen. Nah, Rudy saya apa Rudy? Aku Marga Chen. Cek. Chen. Oh, Chen. Oh, kalau Chen kan berarti sama aja sama Tan ya? Enggak lah kok, beda kok. Kalau dalam bahasa Mandarin, Tan itu sama dengan Chen. Oh, aku nggak terlalu tahu kuasai. Iya. Sayanya Tan. Kalau di Mandarin tulisnya jadi Chen. Gitu. Oh, berarti masih. Sama berarti, sayanya Chen atau Tan. Oh, oke. Papa Mama di mana, Rudy? Di Pontianak? Sama di Pontianak kok. Papa Mama apa? Kristen semua berarti ya? Enggak, Mama Konghucu. Udah Oh, almarhum. Mama gitu. Papa? Papa juga masih Konghucu. Sekarang juga Oh. udah. Hmm. Kami biasanya ke Jakarta juga. Hmm. Tempat Cece saya kan kakak sepupu sih kok di Jakarta Timur ya. Pasar Burung situ kok. Oh, ini Pramuka ya? Pramuka. Ya. Kami di Mediterania kok, di apartemennya. Ya. Cuman lama kelamaan udah jarang. Ya. Setiap malam kami nonton channel Koko. Oh, alhamdulillah. Cuman kadang aku nggak aku lihat langsung kok, soalnya mataku sakit. Paling aku Hmm. tidur. Kadang istri yang matikan handphonenya, gitulah kok. Ya Boleh kalau sambil, matanya sakit kan bisa sambil denger aja pakai earphone. iya kok. Boleh sambil ngerokok kok. Boleh, saya juga ngerokok. Bentar kok. Anak-anak udah umur berapa, Rudy? Yang satu 7 tahunan, yang satu 6 tahunan. Nih, Oh, Rio. laki perempuan? Oh, ini laki, Masya Allah. Tuh, ini yang Oh, ganteng-ganteng anaknya. alhamdulillah kok. Rudy Pelestaran, usaha atau Rudy? ya gimana kok? Rudy usaha atau kerja? Saya kemarin buka kos kok dekat kampus. Oh, Terus hancur kok, bangkrut aku kok. oh, sekarang main apa? Aku sekarang main rokok kok. Apa? Main rokok kok. Jualan rokok. Bisnis rokok. Oh, gitu. Jadi agen rokok ya? Adalah kecil-kecilan lah kok. Oke, ya. Eh, apa ya? Mau tanya apa ya? Kok bingung juga aku kok. Silakan kalau ada yang mau ditanya soal Islam boleh, soal Kristen boleh. Iya siap kok. Ini istriku kok, Jen kok. Ya, silakan aja, duduk bareng aja biar kelihatan. Dia fans sama Koko loh. Oh. Itu handphonenya kalau bisa dibikin landscape bisa nggak, Rudy? Landscape gimana mah? Ini handphone dia kok, handphone aku kacau kok. Ya. Jadi bisa kelihatan dua-duanya gitu. Bentar ya. Aduh, dalam. Di setting atau gimana kok? Enggak, dibikin horizontal gitu. Ini loh. Oops, sorry. Nah, gitu. Ya. Oh, sini. Agak nempel dikit dong, jauh-jauh amat suami istri kayak orang lagi marahan. Dia kok. Ya. Ya.
Kenalan dulu sama Ko Rondi. Alhamdulillah. Oh, kalau Jen aslinya Manado ya, Jen ya? Iya, Manadonya ini dari papa mama semuanya Kristen atau gimana atau Islam? papaku Muslim, cuman Hmm. keturunan papaku juga Tionghoa sih, dari Hmm. Akong ya. Iya. Jadi emang udah mualaf dari dulu. Cuman kalau prioritasnya memang ya Kristen fanatik di Manado lah. Jadi keluarga mama di sana masih semuanya Kristen. Di dekat Nah. bandara sama Ratulangi kok. Oh, oke. Iya. Lah kalau siapa Jen sendiri memang dari kecil Islam atau Kristen? Islam dia Aku kok. kayak ini loh kok, kayak kisahnya ini loh, kayak Jamal Mirdad sama Lydia Kandang. Mama papaku ceritanya kayak gitu. Ketemu di klub malam Jakarta kok. Papa mamanya. Gitu. Oh, gitu. Banyak kok. Nggak, tapi Jennya dari kecil Muslim apa Kristen? Ikut papa. Muslim. Muslim. Oke. Hatam Jadi juga kok. Lingkup papa kan juga, karena kan papa kan pergaulannya juga Ambon, Manado juga kan. Jadi Kristen juga nggak semuanya Islam juga kok. Ya, ya. Berarti Jen nikah sama Rudy waktu itu dengan cara Islam. Kontroversi kok. Kontroversi lah kok. Ya oke, tapi maksudnya nikahnya tetap dengan cara Islam. Iya. Dan Rudy waktu itu pernah bersyahadat. Pernah di Masjid Raya Mujahidin. Oke, terus udah dapat buku nikahnya kan dari KUA berarti kan? Ya, kok. Oke. Terus setelah itu berapa lama Rudy kembali ke gereja? Enggak lama sih, setelah itu aku udah kadang hari Minggu tuh udah sering ke gereja. Udah sering-sering lagi ke gereja. Terus sampai punya anak juga, anak kami penyerahan ke pas sudah 1 bulan penyerahan ada ke. YouTube-nya masih. Cuman udah lupa lah yang mana, udah lama tuh. YouTube-nya masih ada nih. Udah 7 tahun. Nggak, saya nggak perlu lihat YouTube-nya lah. Nggak, tapi maksud saya tidak lama setelah menikah secara Islam, kemudian Rudy kembali ke gereja. Bahkan sampai punya anak, sampai penyerahan anak juga semuanya di gereja. Iya kok. Nah, selama masa itu Jen juga ikut ke gereja. Iya, ikut kok. Ikut kebaktian sampai dibaptis. Iya, aku juga anak kok. Ya, berarti kalau begitu kan Rudy dan Jen suami istri sama-sama sama-sama masuk Kristen lagi gitu kan? Iya kok, cuman nggak dibaptis lagi, katanya hanya minta maaf sama Tuhan Yesus kok. Oh, yang dibaptis cuma Jen aja. Enggak, pertama aku kok 2013. Oh, enggak, maksudnya setelah nikah, kemudian Jen ikut ke gereja sampai akhirnya Jen dibaptis. Iya. Oke. Ya udah, sekarang gini aja. Kalau memang Rudy dan Jen sudah sama-sama menyadari dan sekarang ingin kembali ke Islam, kalau memang buku nikahnya memang masih ada dari KUA dan juga KTP Rudy dan KTP Jen dua-duanya masih KTP yang beragama Islam, saya bisa bantu dengan bersyahadat ulang saja dan tidak perlu dibuatkan sertifikat mualaf dan juga tidak perlu menikah ulang. Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Kalau memang mau begitu, ya mendingan kita sekarang bersyahadat ulang aja gitu. Gimana? Boleh lah kok. Gitu aja ya. Anak-anak tadi umur berapa? 7 tahunan sama 6 tahunan kok, jarak Baru dekat. masuk SD. Oke, kalau 7-6 tahun kita anggap berarti mereka belum akil balik lah ya. Iya kok. Nah, berarti maksudnya masih dalam penguasaan orang tua. Jadi nanti Rudy dan Jen ya tinggal arahkan saja kedua anaknya untuk mengikuti agama yang dianut oleh orang tua saat ini gitu ya. Iya kok. Baik, kalau gitu Rudy dan Jen sudah siap untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Siap kok. Oke, kita mulai dengan Rudy dulu ya. Nanti Iya, setelah selesai dengan Rudy, baru kita lanjutkan dengan Jen ya. Iya kok, siap kok. Baik. Pertama-tama sebelum kita melakukan prosesi syahadat, saya akan bertanya kepada Rudy. Apakah Rudy pada saat ini hari Ahad tanggal 22 Desember 2024 menyatakan diri untuk masuk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain?
Kemauan sendiri kok. Alhamdulillah. Karena mendengar cerita dari Rudi, berarti dulu sudah pernah masuk Islam dan orang tua juga mungkin entah menentang atau tidak, itu kita sudah sama-sama tahu. Jadi saya hanya berpesan bahwa Rudi nanti kalau menghadapi orang tua, Rudi harus bisa menunjukkan akhlak Islam dan membantah atau menjawab orang tua dengan cara yang paling lembut ya Rudi ya. Iya kok, insya Allah kok. Baik. Nah, di dalam Islam, Rudi juga mungkin sudah tahu bahwa kita ada syariat, yaitu setelah bersyahadat itu adalah sholat, zakat, puasa, dan naik haji jika mampu. Apakah Rudi berjanji di depan saya dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan syariat tersebut? Iya kok, saya berjanji kok. Alhamdulillah. Nanti saya tetap minta foto KTP-nya ya Rudi ya, buat dokumentasi saya aja. Nanti tolong difotokan oleh Jen, dikirimkan ke saya. Hanya saya catatkan di dalam daftar orang yang bersyahadat di Yayasan Garda Mualaf Indonesia, tetapi kita tidak mengeluarkan sertifikat, gitu ya. Ya kok, siap kok. Baik, Rudi sudah siap untuk syahadat? Siap kok. Baik, ikuti dua kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Kemudian nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Ya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. 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 Alla ilaha. Alla ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Yang layak disembah. Yang layak disembah. Selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Adalah. Utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillah Rudi, kamu sudah muslim. Ya, tolong diingat, Rudi harus menjadi muslim yang kafah, yang totalitas gitu ya. Amin, amin, amin kok. Jangan sampai nanti tergelincir lagi ya. Kita jangan sampai mempermainkan iman kita. Kita harus belajar Islam secara keseluruhan, secara baik, dan menjalankan Islam dengan baik. Amin, amin kok. Amin. Yang Rudi perlu lakukan itu hanya bertakwa. Bertakwa artinya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Iya kok, amin kok. Ya, insya Allah. Baik, sekarang kita bisa lanjutkan dengan Jen. Ya, Jen sudah siap, Jen? Sudah kok. Oke, saya akan bertanya. Jen sekarang menyatakan diri untuk memeluk agama Islam, apakah atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri kok. Alhamdulillah. Jen, nanti kalau misalnya orang tua dari pihak papa atau dari pihak mama menentang, Jen boleh menjawab atau membantah, tapi harus dengan cara yang paling lembut ya, Jen. Baik kok. Alhamdulillah. Di dalam Islam ada syariat setelah bersyahadat, yaitu sholat, zakat, puasa, dan naik haji jika mampu. Apakah Jen berjanji untuk melaksanakan syariat-syariat tersebut? Insya Allah. Insya Allah. Janji. Alhamdulillah. Baik, sekarang Jen ikuti dua kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Dan juga kemudian kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Asyhadu. Alla ilaha. Alla ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Tiada Tuhan. Yang layak disembah.
yang layak disembah selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, Jen, kita dan Rudi, kita sama-sama bersyukur. Rudi dan Jen pada hari ini masih diberikan kesempatan menjadi Muslim, ya, Ya. menjadi orang-orang yang hanya boleh berserah diri kepada Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama berdoa, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga kita semua istiqomah, serta insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Dan kita berdoa insya Allah semoga kita dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita juga berdoa sama-sama supaya kita semuanya dihindarkan dan dijauhkan dari api dan azab neraka, ya. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi alhamdulillah saya senang sekali Rudi dan Jen pada malam hari ini sudah mengambil keputusan untuk kembali menjadi Muslim. Iya kok. Nanti besok-besok atau lusa atau kapanpun ketika ada ujian atau godaan mengenai agama yang lain, tolong dipikirkan secara baik-baik, dipelajari dengan baik Islamnya supaya Rudi dan Jen tidak tergelincir lagi, ya. Iya kok. Perlu saya beritahukan sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 19 bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, jadi sesuai dengan akal pikiran kita, sesuai dengan hati kita, sesuai dengan jiwa manusia, Quran adalah satu-satunya firman Allah yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin dan juga sebagai satu-satunya petunjuk manusia untuk bisa kembali kepada penciptanya. Ya, jadi saya sangat berpesan ketika Rudi atau Jen misalnya ada godaan atau ada ujian atau ada ajakan yang mengajak Rudi dan Jen untuk keluar dari Islam, silakan boleh tanyakan kepada saya dulu. Kita bisa berargumen dulu, gitu ya. Kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan Rudi, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Jen, baru silakan. Kalau mau istilahnya mau meninggalkan Islam, ya. Enggak. Insya Allah kalau saya bisa menjawab akan saya jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya akan cari tahu jawabannya, ya. Jadi alhamdulillah. Pihak keluarganya masih mereka sih mereka malah kembali ke Buddhis kok, ke keluarga kok. Keluarga Rudi? Ya, dari Kristen kembali ke Buddhis karena mereka menganggap, ya mohon maaf lah kok, bukan menjelekkan atau menjatuhkan. Mereka terlalu apa ya? Kalau aku lihat sendiri sih fanatik kok. Bahasa gini. Gimana kok? Gini, ada yang perlu saya kasih tahu ya ke Rudi dan Jen. Mengenai orang tua atau diri kita sendiri atau saudara kita atau mungkin teman kita atau siapapun lah ya yang menjadi warga negara Republik Indonesia, bahwa setiap warga negara Republik Indonesia itu dijamin haknya untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing, ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Ketika orang tua Rudi misalnya mereka berpindah agama dari agama salah satu ke agama yang lain, itu mereka mempunyai hak yang penuh. Kita sebagai anak, kalau kita bisa nasihati, kita nasihati. Tapi kalau kita tidak bisa nasihati, sudah biarkan saja. Itu hak mereka, Rudi, ya. Iya, betul kok. Ya. Yang penting Rudi sebagai anak harus sayang dan hormat kepada orang tua apapun keyakinan mereka. Iya kok. Tapi semakin kamu dibimbing balik lagi. Enggak lah, yang penting kita udah ada bentengnya. Ya.
Ya orang tua kan biasa lah kok. Cece ya. Kalau cece saya, Nah kemarin Gorin kan Rudi ada janggut kan kok. Oh, ada janggutnya katanya. Kenapa? Kalau ada janggutnya kenapa? Terus mungkin banyak pertanyaan kali kok, penasaran dengan terus Islam kok. ini apa kok kamu jadi Islam katanya kan? Iya, dia Islam katanya kan. Cece-nya Kristen atau Konghucu? Konghucu kok. Buddha. Buddha. Buddha kok. Nah, coba tanya, ada nggak dewa di Buddha yang ini, yang berjanggut? Oh iya ya. Dia ini kok, dia Laumu kok. Kayak Dewi Kuan Laumu itu apa? Yang kayak Dewi Kuan Im gitu kok. Lah iya, coba tanya Dewa Kuan Kong berjanggut nggak gitu. Itu aku nggak ke sana kok. Nah, udah gitu aja. Atau coba tanya itu di biksu-biksu di Shaolin itu berjanggut nggak gitu. Kenapa mau masuk Islam dia bilang? Uh, Sama kok kayak Koko dulu kan cecenya Rudi juga tanya sama kok jadi masuk Islam dia bilang. Nah, kalau ada pertanyaan dari Cece yang Buddha atau yang Konghucu begitu bertanya kenapa masuk Islam, jawabnya mudah. Karena Islam itu adalah satu-satunya agama untuk manusia berserah diri kepada penciptanya gitu. Iya betul kok. Sebenarnya kalau aku lihat Cece saya ya kok, dia juga menitipkan bilang hidup tuh harus sedekah, kasih makan anak yang aneh-aneh kayaknya dengan cara yang nggak benar, terus harus sering bantu orang. Pokoknya kalau aku lihat ini sih karakter-karakter dalam Islam tuh kayak mendekati Islam. Mendekatin Islam kok, tinggal syahadat kayaknya deh kok. Cuman kan mereka nggak percaya Tuhan kan? Ya. Bukan nggak percaya Tuhan, cuman ya mungkin masih. Enggak, bedanya gini, kalau di Buddha atau di Konghucu, mereka percaya Tuhan itu juga ada, Tuhan itu juga satu esa. Bahkan kalau Buddha mengatakan Tuhan itu tidak diciptakan, tidak dilahirkan, tidak menjelma, dan tidak bersyarat. Tetapi di dalam Buddha ataupun Konghucu, mereka kan masih percaya dengan dewa-dewa, ya. Tadi kan saya sebut ada Dewa Kuan Kong, Dewa Kuan Im, nanti ada Dewa Dapur, ya kan? Kalau di Kelenteng kan pasti ada Dewa Dapur tuh yang paling belakang dewanya kan? Nggak tahu aku kok. Loh, kok nggak tahu ya? Nah, jadi karena mereka masih percaya dengan dewa-dewa, itu tidak bisa disebut murni monoteisme. Monoteisme itu artinya percaya kepada Tuhan yang satu, gitu. Tidak ada yang lain-lain, ya. Kalau ada orang menyebut politeisme, artinya orang percaya Tuhannya banyak, lebih dari satu. Kalau ada orang percaya Tuhan satu, paling tinggi, tapi di bawahnya ada Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa yang lebih rendah, itu namanya bukan politeisme, tapi henoteisme. Ya, Islam murni monoteisme, tidak ada politeisme, tidak ada henoteisme. Ya, di dalam Islam monoteismenya tuh sangat-sangat ketat. Tidak ada istilah boleh menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Jadi kita sebagai Islam, kita itu disyaratkan harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha Pengasihnya tidak pilih kasih, Maha Penyayangnya tidak terbilang. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih kepada setiap makhluknya, tetapi Maha Penyayang hanya kepada orang yang beriman. Gitu. Ya. Kita di Islam juga diajarkan untuk apa? Untuk rahmatan lil alamin. Jadi kalau orang Islam mengenal orang lain yang bukan Islam, orang Islam itu harus bisa menjamin bahwa di dekat orang Islam itu orang yang bukan Islam itu akan selamat, akan damai. Ya, kita Islam tidak boleh mengganggu orang yang beda keyakinan. Kita Islam tidak boleh mengganggu orang yang berbeda agama. Di dalam Islam ada lakum dinukum waliyadin. Kita boleh mengajak orang yang belum beragama masuk Islam. Tetapi kita tidak boleh mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk Islam. Karena ada aturan negara. Gitu. Ya, mengajak boleh.
tetapi memaksa tidak boleh. Di dalam Islam kita juga mengenal la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Nah, kalau orang yang bukan Islam berdekatan dengan orang Islam, kalau orang Islam itu tahu agamanya, orang yang bukan Islam itu akan merasa nyaman dekat orang Islam itu. Karena apa? Karena orang Islam punya hukum-hukum yang ketat. Orang Islam kalau punya tetangga, mau dia Islam atau bukan Islam, kalau sampai tetangganya itu kelaparan, orang Islam itu yang berdosa. Sampai begitu. Hebat Eko ya. Tuh. Jadi kalau Rudi dan Jen punya tetangga, ya tidak sampai 40 rumah dari rumah Rudi, sampai ada tetangganya Rudi yang walaupun dia bukan Muslim, dia kelaparan, Rudi dan Jen yang berdosa. Gimana nih? Berat loh. Jadi kalau mau dikata Islam agama kasih sayang, Islam melebihi agama kasih sayang. Ya. Karena kasih sayang yang selama ini saya pelajari kok cuman sekedar di mulut aja. Ya. Saya dulu banyak orang Islam kok, teman-teman saya. Ya. Itu pengalaman pribadi saya lah kok. Ya. Jadi kan nggak mau sakit dekat keluarga kamu kan, kita kan untuk sama keluarga ya. Cuman semakin itu maksud semakin kamu tuh kayak digiring kembali gitu loh. Paling diolok-olok kok. Semakin dekat semakin digiring kembali gitu. Paling diolok-olok kok. Jangan ini nih, dia enggak, nih makanan ini dia enggak boleh makan babi lagi. Biasa enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau dia misalnya kita diolok-olok sama saudara mengenai makanan atau makanan apa, atau misalnya mengenai sholat atau zakat atau apa, kita jawab dengan senyum aja. Kita jawab dengan senyum. Kalau ditanya misalnya, kamu kan udah nggak boleh makan babi, ya sudah, kalau gitu ya saling menghormati saja. Kita cuman juga tidak. Cuman nggak bisa dipungkiri nih kok, dalam keluargaku gimana ya kok, terlalu melihat derajat kok. Kasta, dari kasta, dari segi uangnya. Karena aku gini, kalau agama lain melihat orang lain dengan derajat, dengan uang, dengan harta, berarti itu bukan agama untuk semua orang. Ya kan? Tetapi kalau di Islam, ada nggak orang Islam memandang orang lain karena hartanya, karena sukunya, karena rasnya? Ada nggak yang begitu? Tidak ada. Justru kesempatan Rudi, kesempatan Jen untuk memberitahu saudara-saudaranya yang mungkin masih berpikir begitu, bilang ke mereka begini, bisa nggak saudara-saudara Rudi itu milih untuk lahir jadi orang Cina? Kan tidak bisa. Kalau tidak bisa milih untuk lahir jadi orang Cina, berarti mereka sudah ditakdirkan untuk lahir menjadi orang Cina. Nah, di dalam Islam, kita semuanya mau suku atau ras apapun tidak ada yang lebih baik. Yang lebih baik dari antara orang suku dan ras yang beda-beda itu hanyalah orang yang bertakwa. Kekayaan bukan ukuran untuk masuk surga. Ukuran untuk masuk surga itu iman, bukan harta. Ya. Jadi nanti orang ketika nanti kita kembali kepada Yang Maha Kuasa, yang ditanya kita itu apa? Tuhanmu siapa? Nabimu siapa? Kitabmu apa? Kamu apakan umurmu? Kamu apakan hartamu? Dari mana kamu dapat hartamu? Yang gitu-gituan yang ditanya. Bukan kamu kaya atau miskin, bukan. Tapi kalau doktrinnya kuat kok. Tapi kalau Konghucu kok dalam, sorry ya kok, kalau di dalam Konghucu itu tradisi Chinese di Kuntian lah, di Pontianak kok. Mungkin tradisi dulu kali kok. Uangnya dibakar ini buat nanti lewat seperti apa, nanti buat beli apa, ada makanannya, takut kelaparan di sana, seperti itu kok. Paham kok Dandi. Saya juga dulu begitu kok. Dulu malah di rumah saya, papa saya miara kuankong. Iya kok. Iya, dulu tiap hari saya yang bersihin patung kuankongnya. Ada keluarga saya di Jakarta kok. Nah. Dia udah masuk Islam, udah lama sih kok. Alhamdulillah. Untuk bantu ini,
bantu apa? Lawyer kok. Apa? Lawyer. Lawyer. Lawyer itu apa? Lawyer itu Di yang bagian bukan yang kesurupan itu kok. tato. Oh, iya. Tapi sekarang dia udah Islam. Ini kan masih kan Alhamdulillah. sekali. Iya. Alhamdulillah. Nanti sekali-sekali boleh nanti kenalan. Iya kok. Ada rencana kan kita mau ke sana. Terus kalau kami ke Jakarta ke tempat Koko boleh nggak? Boleh, beli tiket dulu. Iya kok. Ya boleh lah, tinggal janjian aja hari apa, kapan waktunya, saya bisa, insya Allah silakan datang. Oh, oke. Siap kok. Rencana bulan apa? Bulannya Awal tahun. awal tahun. Mungkin bulan insya Allah lah kok, bulan 1 atau bulan 2 gitu kok. Bulan 1 saya agak padat, awal tahun saya ke Jawa Tengah. Minggu ketiga insya Allah saya mau ke umroh saya. Akhir tahun. Alhamdulillah. Akhir tahun. Akhir tahun sibuk kali gitu kan. Coba tanya Rodi mau umroh nggak? Kalau ada rezeki sih boleh kok. Boleh akhir Januari kalau mau silakan, kalau ada rezeki boleh silakan daftar. Jadi nanti saya akan umroh bersama dengan Arafat Tour, yang programnya tuh kita juga umroh sekalian kita juga kajian-kajian mengenai tempat-tempat penting para nabi di sana. Iya kok. Iya. Ya semoga dimudahkan. Iya. Oke lah kok ya. Makasih kok ya. Baik. Sama-sama. Barakallahu fikum ya buat Rudi dan Jen. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dan juga husnul khotimah ya. Ya, amin kok. Amin. Nge-live Ya, lagi nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kok.